Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, kami dari Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer kelompok 92. Perkenalkan, nama saya Nisi Bindar Hamawati, NPM 20088, dan ada partner saya Rizkwina Alila Putri dengan NPM 20110. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang laporan bab 4 kami, yaitu tentang software Stella. Judul yang kami ambil adalah implementasi model simulasi sistem dinamis terhadap sistem produksi teh di PT Sari Makmur dengan menggunakan software Stella. Lalu ada pendahuluannya, merupakan latar belakangnya, yaitu salah satu aktivitas yang kerap dilakukan oleh para pengusaha perdagangan adalah kegiatan pembelian dan penjualan. Nah, pembelian sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk pengadaan barang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Sedangkan penjualan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh laba atau keuntungan bagi suatu perusahaan. Nah, pencatatan pembelian dan penjualan itu sangat penting dilakukan untuk kelancaran dalam usaha. Jadi, informasi tentang pembelian dan penjualan tersebut harus benar-benar akurat. Untuk mendapatkan informasi tersebut, diperlukan adanya sistem yang baik, yaitu sistem yang sudah terkomputerisasi, di mana pengolahan datanya dilakukan di komputer yang sudah diprogram sebelumnya. Lalu kita menuju ke penjelasan sistem dinamis. Sistem dinamis merupakan upaya untuk memahami kompleksitas sistem sosial dan ekosistem sistem hutan. Melalui sistem ini, pembelajaran mengenai interaksi antara manusia dan hutan akan dilakukan untuk mengelola hutan dengan cara yang lebih baik, berkelanjutan, dan adil. Analisis sistem dan simulasi sering dipakai untuk menguji hipotesis tentang bagaimana sistem bekerja. Nah, kompleksitas ekosistem hutan dan sistem sosial menjadi tantangan yang menarik untuk diteliti. Kajian ini akan memodelkan sistem pengolahan hutan dan lahan gambut dengan beberapa skenario untuk mengelola hutan rawa gambut di Kabupaten Katingan. Skenario terbaik yang mendekati keadaan yang nyata di alam akan dipilih sebagai alternatif pengelolaan hutan dan lahan yang kemudian dapat dipilih sebagai alternatif rekomendasi kepada pemangku kawasan. Lalu sistem dinamik. Sistem dinamik merupakan simulasi kontinu yang dikembangkan oleh J. Forrest atau MIT tahun 1960-an. Nah, berfokus pada struktur dan perilaku sistem yang terdiri dari interaksi antar variabel dan loop feedback. Hubungan dan interaksi antar variabel dinyatakan dalam diagram kausatik. Tahapan dari proses pemodelan sistem dinamik adalah yang pertama adalah problem identification dan definition. Yang kedua adalah sistem conceptualization. Yang ketiga ada model formulation. Yang keempat ada simulation and validation. Yang kelima ada policy and analysis and improvement. Yang terakhir ada policy implementation. Nah, langkah selanjutnya adalah pembuatan simulasi sistem dinamik dengan cara merumuskan model sesuai dengan studi kasus. Dalam penelitian ini menggunakan metode konvensional dengan menentukan secara manual proses produksi sampai menggunakan software Stella. Nah, di dalam software Stella sendiri, selama kegiatan simulasi berlangsung dapat diamati model simulasi yang sedang berlangsung dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk graph dan table pad yang memudahkan untuk menganalisa data tersebut. Untuk membangun model suatu sistem yang diinginkan, Stella menyediakan beberapa elemen yang disesuaikan untuk membuat sistem produksi teh tersebut. Lalu ada proses produksi di PT Sari diawali dengan penyiapan bahan baku dari daun teh dan bunga melati yang sudah dipisah dari bijinya, kemudian dicuci dan dikeringkan dengan cara dijemur pada sinar matahari selama 3-4 hari. Nah, daun teh dan bunga melati yang sudah dikeringkan kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender. Setelah dihaluskan, bubuk teh kemudian dikemas menggunakan kantung teh, dan ada juga yang langsung digunakan tanpa menggunakan kantung dan dipres menggunakan mesin pres. Takaran untuk bubuk teh, setiap kantung adalah 1 gram per kantung, dan untuk yang tidak menggunakan kantung adalah 500 gram. Seperti itu. Lalu kita menuju ke metodologi penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka metodologi penelitian yang tepat bagi penelitian ini adalah dengan menggunakan software Stella. Stella merupakan salah satu perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membuat sebuah simulasi sistem dinamik yang dikembangkan oleh korporasi High Performance System. Nah, penerapan aplikasi ini menggunakan prinsip model dinamik dengan berorientasi pada objek.
Kegunaan dalam menggunakan aplikasi Stella yaitu mampu membantu dalam mempelajari suatu sistem dinamis tanpa menulis ribuan garis kode. Untuk data yang diperlukan adalah yang pertama pengumpulan data. Data-datanya ada 8. Yang pertama ada jumlah permintaan, ada stok teh, stok daun teh, stok presentasi penurunan, presentasi peningkatan, komposisi penggunaan bahan baku, presentasi kerusakan, dan presentasi peningkatan produksi teh. Untuk masing-masing datanya ada berikut ini di tabel. Lalu yang kedua ada model simulasi persediaan teh. Nah, model simulasi persediaan tehnya ini adalah merupakan outputnya. Lalu untuk tahap pengolahan data. Tahap pengolahan data ini berupa flowchart mulai dari studi pustaka, studi lapangan, perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data dengan menggunakan software Stella, verifikasi dan validasi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, lalu selesai. Selanjutnya adalah penjelasan software yang akan dijelaskan oleh partner saya, Rizky Nadila Putri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, setelah kita lihat penjelasan dari teman saya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian software dari software Stella. Jadi yang pertama, kami menggunakan studi kasus yaitu persediaan teh. Oleh karena itu kita akan membuat model simulasi tentang persediaan teh itu sendiri. Jadi yang pertama kita membutuhkan stok di sini. Kita gunakan 3 untuk sesuai dengan studi kasusnya. Lalu kita ganti namanya di sini menjadi jumlah permintaan. Lalu yang kedua kita ganti menjadi stok teh. Dan yang ketiga kita ganti menjadi stok daun teh. Setelah itu kita beri flow. Jadi arah flow-nya di bagian kanan itu nanti dia dari kanan ke kiri. Dan dari kiri dia ke kanan. Jadi arahnya semua masuk ke jumlah permintaan. Dan begitu juga untuk stok teh dan stok daun teh. Nah, setelah itu kita beri konverter untuk memberikan variabel tambahan. Nah, jika sudah mungkin bisa dirapikan sebentar agar terlihat lebih rapi. Setelah itu kita ganti namanya menjadi variabel yang kita gunakan sesuai dengan studi kasus masing-masing. Nah, setelah kita ganti namanya sesuai dengan variabel studi kasus yang kita pakai, selanjutnya kita akan menghubungkan masing-masing variabel ini ke model simulasi yang sekiranya memiliki hubungan antara satu sama lain. Jadi di sini yang pertama ada persentase penurunan, dia berhubungan di dalam penurunan konsumsi. Lalu di persentase peningkatan permintaan, dia memiliki hubungan di dalam peningkatan permintaan. Dan begitu juga untuk seterusnya. Nah, jika sudah, tampilannya akan jelas seperti ini. Jadi kurang lebih dari model simulasi ini hampir semuanya berhubungan ya. Jadi misalkan dari stok teh itu berhubungan di konsumsi tehnya, lalu jumlah permintaan juga mempengaruhi dari konsumsi teh dan sebagainya. Nah, setelah kita buat dari model simulasinya, kita akan memasukkan angka untuk nantinya akan di-run atau disimulasikan. Jadi kita pindah dulu dari map, kita pindah ke model. Nah, jika sudah pindah ke model, akan terlihat tanda tanya seperti ini. Nah, itu kita harus isi dulu dengan angka-angka yang telah ditentukan di studi kasus. Jadi yang pertama di sini kita akan mengisi di bagian jumlah permintaan, kita klik 2 kali, lalu kita isi di sini sebanyak 2.000, lalu kita klik OK. Untuk persentase peningkatan di sini kita isi 6% atau 0,06.
persentase penurunan kita isi sebanyak 2% atau 0,02. Untuk di penurunan konsumsi, kita klik 2 kali. Nah, di penurunan konsumsi itu kita masukkan rumus, yaitu jumlah permintaan dikali oleh persentase penurunan. Kenapa dikali? Karena jumlah permintaan ini dipengaruhi oleh persentase penurunan sehingga dapat mempengaruhi penurunan konsumsi. Jadi kita tuliskan jumlah permintaan dikali persentase penurunan. Lalu kita klik OK. Dan peningkatan permintaan juga sama. Kita isi jumlah permintaan dikali persentase peningkatan permintaan. Lalu kita klik OK. Dan untuk langkah yang selanjutnya juga sama seperti yang di atas. Jadi kita langsung aja isi sesuai dengan angka-angka di studi kasus yang kita pakai. Nah, jika sudah terisi, bisa dicirikan ketika kita scroll dan dia akan terlihat angkanya seperti ini, 0,06. Nah, selanjutnya di sini kita akan klik GraphPad untuk mensimulasikan di dalam grafik. Nah, kita bisa pin dulu agar tidak hilang. Nah, jadi setelah sudah muncul, kita klik 2 kali. Nah, kita masukkan variabel apa saja yang sekiranya akan disimulasikan di grafik ini. Jadi yang pertama kita masukkan jumlah permintaan, lalu stok daun teh, stok teh, lalu di sini ada konsumsi teh, dan yang terakhir kita pilih produksi teh, karena konsumsi teh juga tidak seberapa jauh dari produksi teh. Lalu kita klik OK. Nah, lalu kita klik run. Sebelum kita run, kita pastikan dulu di bagian run specs-nya ini, kita klik. Nah, kita pastikan length of simulation-nya ini dari bulan pertama sampai bulan ke-12. Lalu DT-nya kita ganti 1, unit of time-nya kita ganti bulan, karena kita di sini menggunakan satuan waktu bulan. Lalu kita klik OK. Dan kita run. Nah, akan terlihat seperti ini untuk grafiknya. Lalu untuk di bagian tabelnya kita buat dulu. Sama kita pin agar tidak hilang. Lalu kita klik 2 kali. Kita masukkan sama jumlah permintaan, stok daun teh, stok teh, konsumsi teh, dan produksi teh. Kita klik OK, lalu kita run. Nah, setelah kita run akan terlihat seperti ini untuk tabelnya. Jadi ada jumlah permintaan, stok daun teh, stok teh, konsumsi teh, dan produksi teh. Jadi gitu. Jadi untuk di bagian tabel ini dan di grafik ini yang nantinya akan dipakai untuk di dalam hasil dan pembahasan gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk hasil dan pembahasan akan saya kembalikan ke rekan saya, Anissa Dina Ramawati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari penjelasan hasil dari outputnya. Pertama ada GraphPad pada model simulasi persediaan teh. Nah, analisanya di sini pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember, persediaan teh mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada, ditunjukkan oleh grafik berwarna biru. Hal ini dikarenakan persediaan bahan baku daun teh dan stok teh mampu mencukupi sehingga produksi dapat terus dilakukan. Untuk yang stok teh itu merupakan garis yang berwarna biru ini. Lalu selanjutnya ada
Output yang kedua yaitu tabel PET model simulasi persediaan teh. Nah, analisanya pada proses produksi teh dengan bahan baku daun teh komposisi 100%, serta berdasarkan tabel PET di atas bahwa jumlah permintaan teh di bulan Januari sampai Desember berbanding lurus dengan stok teh dan tahun teh. Artinya, peningkatan jumlah permintaan teh juga diimbangi dengan meningkatnya stok teh dan bahan baku yang berupa daun tehnya sendiri. Lalu kesimpulannya, berdasarkan output yang didapatkan dari software Stella untuk produksi teh pada PT Sari Makmur dari bulan Januari sampai bulan Desember, persediaan daun teh mampu memenuhi jumlah permintaan yang ada. Hal ini dikarenakan persediaan bahan baku daun teh mampu mencukupi sehingga produksi dapat terus dilakukan. Pada proses produksi teh dengan menggunakan bahan baku yang digunakan adalah daun teh sendiri dengan komposisi 100%. Jumlah permintaan teh di bulan Januari sampai bulan Desember berbanding lurus, dengan arti peningkatan jumlah permintaan daun teh diimbangi dengan meningkatnya stok teh dan bahan bakunya yang berupa daun tehnya sendiri. Adapun saran yang diberikan untuk penulis bagi penelitian selanjutnya adalah menambahkan variabel pada penelitian perlu diperbanyak lagi sehingga penelitian akan melihat beberapa faktor lain yang mempengaruhi produksi teh tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton.